Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Jani Nur Aini, peserta Laskar CPNS Kementerian Pertahanan tahun ajaran 2021 gelombang 5 kelompok 2. Pada learning journal agenda kedua ini, sebelumnya telah saya bahas mengenai akuntabilitas. Nah, yang kedua ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar ASN, salah satunya adalah nasionalisme. Masih bersama Widya Iswara Pengampu, pada pembelajaran mengenai nasionalisme ini, kami memiliki indikator dalam pembelajaran nasionalisme, yaitu 45 butir Pancasila dan pengamalannya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Di sini, mengapa seorang pegawai negeri sipil harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat? Karena sebagai pelayan publik, kita harus memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa. Nah, dengan itu kita harus mengerti apa nilai-nilai dari 45 butir Pancasila tersebut dan pengamalannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, nasionalisme Pancasila itu sendiri merupakan sebuah implementasi rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap tanah air, bangsa, dan negara yang dilandasi tentunya pada nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah 45 butir Pancasila. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil. Bahkan tak sekedar wawasannya saja, tetapi kemampuannya mengaktualisasikan nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan seorang pegawai negeri sipil memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, kepentingan bangsa, dan tentunya kepentingan negara. Adapun hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme itu sendiri. Yang pertama adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya seperti penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang terakhir adalah bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Seorang pegawai negeri sipil harus memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat ini harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas dan fungsinya. Karena ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di antaranya yaitu nilai-nilai dasar nasionalisme yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Dalam nilai-nilai dasar nasionalisme ini, seorang pegawai negeri sipil dituntut untuk mengaplikasikannya pada tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil. Di antaranya, salah satu contohnya yaitu tidak diskriminatif. Dalam pelayanan publik itu, seorang ASN dituntut untuk tidak diskriminatif, tidak memandang apakah dia seorang dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Tidak pandang bulu dalam melakukan pelayanan publik, tetapi untuk
maksimalkan pelayanan kepada publik. Nilai-nilai dasar nasionalisme yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sendiri memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Di sini saya akan mengambil contoh, seorang pegawai negeri sipil harus menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui sebuah dialog dengan bukan menggunakan kekuasaan semata. Maka dalam pengambilan keputusan yang lebih diutamakan bukan voting tetapi musyawarah bersama dengan prosedur pengambilan keputusan secara terbuka. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini seorang pegawai penegak sipil harus memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme itu sendiri yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama, sila pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diwujudkan dalam bentuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan memiliki toleransi terhadap agama lain. Bentuk nilai-nilai ketuhanan di Indonesia. Yang pertama ada animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini sendiri bukanlah suatu agama, tetapi merupakan suatu sistem kepercayaan selain kepada Tuhan, di mana orang yang menganut kepercayaan tersebut percaya bahwa yang dianutnya itu memiliki kekuatan tersendiri. Lalu adapun aliran kepercayaan seperti kejawen, sindawiwitan. Yang terakhir, pengaruh agama Buddha masuk Indonesia pada abad ketiga, Islam pada abad ke-7, Kristen pada abad ke-6. Adapun wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, jujur dan memiliki integritas. Hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya. Sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Pada sila kedua Pancasila, yang pertama, ke dalam. Maksudnya itu, pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keluar, yaitu maksudnya pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan sila kedua. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua tidak zalim, yang ketiga sopan atau santun, yang terakhir saling tolong-menolong. Keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan, salah satunya yaitu ada sosok Yap Tian Kien, yaitu pejuang hak asasi manusia yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Ibu Hajah Andi Rabia atau Suster Apung, Inspirative Story, merupakan salah satu perawat yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan.
Lalu ada Otto Iskandar-Dinata, si jalak harupat, buruk jalak yang berani. Dia memuliakan harkat kemanusiaan kaum terjajah. Selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-harinya, yaitu dengan mau mendengarkan pendapat orang lain, sportif, siap menang tetapi juga siap kalah. Selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku. Bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-harinya, yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. Sekian penjelasan saya mengenai nasionalisme bagi pegawai negeri sipil. Diharapkan seorang pegawai negeri sipil itu mampu memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, karena kami adalah pelayan publik, sehingga kita itu harus mengimplementasikan Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu kembali di Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.